Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cika Cantika, NIM 201420177. Di sini saya akan membahas materi mengenai risiko imbal hasil. Yang dimana menurut regulasi risiko imbal hasil atau rate of return risk ini adalah risiko yang diakibatkan perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah berubah dari kesepakatan awal. Karena perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana juga berubah. Sehingga ini dapat mempengaruhi perilaku nasabah pada dana pihak ketiga. Nah, ini kan para nasabah dana pihak ketiga ini pasti berekspektasi yang lebih ya. Ini juga perubahan ekspektasi ini bisa disebabkan oleh dua faktor, baik faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya ini seperti menurunnya nilai aset bank atau faktor eksternalnya seperti naiknya return imbal hasil yang ditawarkan dari bank lain. Nah, perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil inilah yang akan mengubah ekspektasi nasabah sehingga bisa berpindah dananya kepada pihak lain, kepada bank lain menyalurkan dananya begitu. Ini sangat berbahaya ya. Sebagai contohnya misalnya Bank Rania Syariah yang mengharapkan hasilnya sebesar 7% dari asetnya, baik dari pembiayaan murabahah, salam, istisna, ijaroh, atau pembiayaan lainnya. Nih, yang nantinya ini akan dibagikan kepada investornya. Sedangkan pada saat itu juga lembaga Bank Indonesia ini menaikkan rate-nya menjadi 8%. Kita sebagai deposan atau investor pasti minimal atau sama dengannya ini mengharapkan itu hasilnya 8% juga karena rate-nya dari BI naik. Nah, Bank Syariah juga ini harus menggunakan teknik neraca untuk meminimalisir exposure menggunakan beberapa strategi. Ada 3 strategi. Yang pertama, menentukan rasio laba pada masa depan dibandingkan dengan ekspektasi kondisi pasar. Yang kedua, mengembangkan instrumen baru yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, menerbitkan sekuritas tranches yang sesuai dengan aset yang diizinkan dalam ketentuan syariah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Elsa Oktariani dengan NIM 2014-2016-5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko investasi. Jadi lanjut aja. Risiko investasi adalah risiko yang muncul dari partisipasi dalam keuangan atau aktivitas bisnis yang disebutkan dalam kontrak dan dalam ikut serta dalam menyediakan dana untuk sharing dalam bisnis yang berisiko. Menurut PBI itu risiko investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit dan loss sharing. Risiko ini tumbuh apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah, di mana bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai. Jadi perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan ataupun penjualan yang diperoleh oleh nasabah. Jadi namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan oleh nasabah. Jadi apabila yang nasabah mengalami kebangkrutan, jumlah pembiayaan yang diberikan kepada bank kepada nasabah tidak dapat diperoleh kembali. Jadi ini perbedaan dari perbankan konvensional dan syariah, karena bank konvensional tidak berinvestasi kepada aset ekuitas. Salah satu yang membedakan mudharabah dan musyarakah adalah itu besarnya keterlibatan dalam investasi pada masa kontrak. Berbeda dengan musyarakah, mitra menginvestasikan dananya dan bisa sebagai silent partner atau berpartisipasi sebagai manajemen. Adapun perbedaan utama dari risiko investasi mudharabah dan musyarakah adalah bahwa dalam pembiayaan mudharabah, bila usaha yang dibiayai oleh nasabah mengalami kerugian, maka bank syariah akan menanggung semua kerugian dan bank tidak bisa mewajibkan nasabah yang dibiayai untuk mengambil tindakan yang diperlukan dan untuk menghasilkan tindakan kembali sebagai yang diharapkan. Jadi transaksi yang bersifat investasi dari mudharabah atau musyarakah itu harus dilakukan secara hati-hati karena berpotensi mengurangi konteks investasi gitu. Dan juga bank syariah harus meyakini keberlangsungan perusahaan tempat investasi yang dilakukan, karena bank syariah mungkin tidak selalu mempunyai likuiditas yang diperlukan untuk yang memungkinkan produksi laba. Jadi oleh karena itu bank syariah harus tunduk kepada mitra investasi untuk metode perlakuan laba ditahan yang dilakukan oleh investasi atau perusahaan tempat investasi itu dilakukan. Terima kasih. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Galuski Taufik dengan NIM 2014-2017-1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen risiko pelayanan prima. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pelayanan prima. Nah, pelayanan prima yaitu memberikan layanan terbaik karena hal itu menjadi komponen penting dari operasi bisnis bank dalam hal menawarkan produk atau layanan terkait aktivitas dengan manfaat khusus untuk nasabah prima. Lalu, apa sih nasabah prima? Nah, nasabah prima sendiri yaitu perorangan yang mendapatkan pelayanan atau menggunakan fasilitas bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan nasabah lain pada umumnya. Lalu, apa sih
risiko pada pelayanan prima. Nah, yang pertama ada manajemen risiko pada aspek pendukung keistimewaan layanan, yaitu mencakup yang pertama, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas layanan nasabah prima. Yang kedua ada prosedur tertulis kegiatan layanan nasabah prima yang mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang penerapan manajemen risiko dan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Yang ketiga, kesesuaian spesifikasi, karakteristik, dan risiko dari produk dan aktivitas yang ditawarkan dengan karakteristik dan profil nasabah prima. Yang keempat, ketersediaan teknologi informasi yang memadai. Yang kedua ada manajemen risiko pada aspek transparansi, edukasi, dan perlindungan nasabah. Yang pertama, spesifikasi layanan nasabah prima. Yang kedua, kesepakatan tertulis antara bank dengan nasabah prima. Yang ketiga, mekanisme untuk memastikan kewenangan pelaku transaksi. Dan yang keempat ada penyampaian informasi kepada nasabah prima mengenai posisi atau exposure masing-masing nasabah prima secara berkala. Adapun contoh kasusnya, yaitu ketika adanya pengaduan atas ketidakpuasan yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank. Mungkin itu saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.